Aplikator ojek online adalah mitra dan dewa rezeki bagi para pengemudi ojek online. Titik. Tapi kenapa hari ini mereka melakukan demo yang sangat besar-besaran? Driver ojek online, Mitra ojek daring, pengemudi ojek online berencana akan menggelar unjuk rasa besar-besaran. Indonesia menggelar aksi unjuk rasa besar pada hari ini. Berunjuk rasa di gedung Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta. Ribuan pengemudi ojol akan mematikan aplikasi secara massal. Dengan kemajuan teknologi yang kita rasakan hari ini, tentu menjadi hal yang sangat positif bagi kita yang tidak memiliki kendaraan saat ingin bepergian. Ya apalagi jika kita tinggal di kota-kota besar, ya katakanlah Jakarta, Jogja, Surabaya. Ya rasanya kalau tidak memiliki kendaraan itu seperti kaki kita itu patah sebelah. Tapi dengan kemajuan teknologi hari ini, kemanapun kita mau pergi, cukup dengan menggerakkan jari telunjuk kita di layar HP, ya maka dalam hitungan menit akan datang ojek online yang siap mengantar kita kemanapun dan kapanpun lokasi yang mau kita tuju. Ya mereka adalah para driver yang katanya adalah mitra dari aplikator ojek online. Mereka sebenarnya bukan mitra, tapi mereka adalah pekerja aplikator. Nah, kenapa saya katakan begitu? Pernah tidak kita coba sedikit berpikir, sebenarnya driver ojek online ini statusnya apa gitu? Ya memang mereka sering disebut sebagai mitra oleh aplikator, katakanlah seperti Gojek, kemudian ada Grab, Maxim, InDrive, dan lain-lain. Akan tetapi kalau kita lihat kenyataan di lapangan, banyak hal yang membuat kita itu bingung. Para pengemudi ini tidak bisa menentukan tarifnya sendiri. Tidak ada tawar-menawar antara pengemudi dan pemakai jasa di sana. Kemudian katanya juga jam kerja yang fleksibel bisa mereka tentukan sendiri. Ya memang gitu. Tapi faktanya ketika mereka mengaktifkan aplikasi, ketika mereka menolak order, bisa langsung mendapatkan sanksi dari aplikator. Nah, belum lagi kalau kita itu bicara soal pembagian hasil yang hanya ditentukan setia oleh aplikator. Nah, pertanyaan besarnya bagi kita semua adalah kalau semua hal ditentukan oleh satu pihak, tidak ada negosiasi di sana, apakah masih bisa kita bilang sebagai kemitraan? Padahal kalau kita memakai istilah kata mitra, sebenarnya lebih cocok untuk hubungan antar bisnis to bisnis. Dua pihak yang sama-sama punya kuasa, sama-sama berbisnis, dan sepakat untuk bekerja sama. Tapi ya para pengemudi ojol ini jelas bukan pemilik bisnis. Mereka hanyalah individu yang bergantung pada sistem aplikator. Ya karena yang menetapkan tarif, kemudian yang memberikan bonus, bahkan yang menentukan mereka itu bisa atau tidaknya mereka bekerja, semua diatur oleh aplikator. Ya sehingga menurut saya, jika seperti ini, relasi kekuasaan tentu sangat jelas timpang sebelah. Sebutan mitra itu bagi saya hanyalah obat bius bagi para driver ojol dan hanya sebagai pembenaran formal ketimbang realitas yang sebenarnya terjadi. Mereka merasa dimonopoli dan dieksploitasi. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan oleh pemerintah, tidak menutup kemungkinan kita akan melihat munculnya bentuk monopoli dan eksploitasi yang terselubung. Tentu saya secara pribadi turut prihatin sebenarnya. Karena para pengemudi ojek online ini, mereka itu tidak punya banyak pilihan gitu. Sementara pemerintah tidak bisa membuka lapangan kerja yang banyak bagi mereka. Pekerjaan lain semakin sempit dan sulit. Sementara ya sistem aplikator menuntut mereka untuk ikut aturan yang tidak bisa mereka negosiasikan. Sehingga situasi ini seharusnya menjadi perhatian khusus dan serius bagi pemerintah kita. Negara harus hadir di sana, bukan hanya duduk manis di pinggir jalan melihat mereka berjuang mati-matian untuk mencari nafkah. Ya apalagi kita tahu bahwa salah satu pendiri aplikator besar di negeri ini pernah duduk di kursi pemerintahan. Tapi bagi saya itu bukanlah alasan untuk kita diam gitu. Kepastian hukum bagi pekerja Indonesia, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari ekonomi digital, harus menjadi prioritas utama. Aturan hukum
yang berpihak kepada driver ojek online ini belum ada. Nah, kalau kita tarik misalnya sedikit akar masalahnya itu ke belakang, ini kan terletak pada status kemitraan yang selama ini menjadi tameng hukum bagi perusahaan platform ojek online itu. Karena status ini tidak secara rinci diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga menurut saya hal ini seperti membebaskan perusahaan dari kewajiban sebagai pemberi kerja meskipun mereka tetap mendapatkan manfaat dari kerja yang katanya para mitra pengemudi ojek online ini. Kalau kita masih ingat, sejak kemunculan layanan ojek online ini seperti Uber pada tahun 2014 yang hari ini menjadi Grab, kemudian Gojek 2015, relasi kerja dalam ekonomi digital dibiarkan berada pada zona abu-abu hukum tanpa kepastian perlindungan bagi para pekerjanya. Kemudian ada tuh pendapat bahwa para aplikator ini kan membuka lapangan kerja bagi para driver ojol ini. Apa iya? Padahal kan hadirnya para aplikator ini hanyalah sebagai penghubung antara kita sebagai pengguna jasa ojek online dan mereka sebagai driver. Karena ya sebelum adanya ojek online ini, saya secara pribadi masih menggunakan ojek pangkalan gitu, masih bisa ada tawar-menawar di sana. Ya, mereka juga sudah menjadi ojek online di pangkalan gitu. Sehingga menurut saya ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh negara dan pemerintah. Pertama, mengenai persoalan hubungan kerja ini harus dibuat sangat jelas. Kalau memang driver dianggap sebagai mitra, harus ada kesepakatan yang setara. Misalnya nih, pembagian hasil yang disepakati bersama. Kemudian transparansi soal pemotongan biaya. Kemudian hak untuk mereka menolak order tanpa adanya ancaman suspend. Kedua, pemerintah juga perlu membuka kesempatan bagi pemain aplikasi lain agar bisa bersaing di pasar. Ya bahkan jika perlu negara hadir di sana. Apalagi bisnis digital hari ini sangat menjanjikan dan tentunya membuka persaingan usaha yang begitu sehat. Jangan sampai hanya ada 2 atau 3 raksasa digital yang menguasai pasar kita gitu. Bahkan jika perlu, para pengemudi ojol ini mereka memiliki saham di perusahaan aplikator melalui koperasi misalnya. Ya apalagi hari ini ada wacana bahwa Grab akan mengasuhi Goto. Lainnya, perusahaan teknologi asal Singapura Grab dilaporkan tengah menjajaki akuisisi terhadap pesaing utama di Indonesia, Goto Group. Dalam kesepakatan yang diperkirakan mencapai nilai hingga 7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 115 triliun rupiah. Tentu hal ini akan merugikan kita sebagai pengguna jasa dan para pengguna ojek online karena tidak akan ada banyak pilihan bagi kita. Nah, dengan begitu jika pasar dibuka secara luas, pengemudi atau driver ojol ini punya lebih banyak pilihan dan bisa mereka mencari platform yang lebih menguntungkan bagi mereka. Nah, saya secara pribadi berpendapat bahwa hal ini sangat penting untuk mewujudkan pasar yang lebih kompetitif dan berkeadilan. Ketiga, usulan saya untuk pemerintah adalah pemerintah dalam hal ini harus benar-benar netral. Jangan sampai ada konflik kepentingan atau pembiaran hanya karena ada hubungan politis dengan pihak aplikator. Kita ingin dari pihak aplikator tidak dirugikan dan dari pihak pengemudi hak dan perlindungan mereka juga diperhatikan. Ya memang benar pemerintah sudah mengeluarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 667 tahun 2022 yang mengatur tentang tarif per kilometer dan biaya jasa minimum 3 zona di Indonesia. Ya, contohnya seperti zona 1 itu ada Sumatera, kemudian ada Jawa, non-Jabodetabek, dan Bali. Zona 2 itu ada Jabodetabek, dan zona 3 itu ada Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, dalam aturan itu, para aplikator hanya boleh mengambil maksimal 20% dari total biaya perjalanan yang dibayar oleh pengguna. Aturan ini ditujukan untuk memastikan bahwa pengemudi tetap bisa hidup layak sambil mendapatkan perlindungan berupa asuransi dan bantuan operasional katanya. Tapi faktanya implementasi di lapangan masih jauh dari kata ideal. Pengemudi atau driver ini masih sering merasa dirugikan mereka. Mereka tidak punya ruang untuk menyuarakan keberatan mereka. Jadi pertanyaan untuk kita semua, sampai kapan status para pengemudi ojek online ini akan tetap menggantung di antara sebutan mitra dan realitas sebagai buruh gitu. Sampai kapan mereka mesti demo lagi gitu. Negara harus segera ambil langkah di situ. Karena di balik jaket hijau, di balik jaket biru dan kuning
yang lalu lalang di jalanan itu, ada ribuan cerita perjuangan, ada ribuan cerita pengorbanan dan harapan yang seharusnya tidak dipermainkan oleh sistem yang tidak adil. Nah, terakhir saya ingin mengajak kita semua untuk mendukung pemerintah agar secepatnya membuat aturan hukum secara khusus tentang relasi yang berkeadilan antara pengemudi atau driver ojek online ini dengan pihak aplikator. Merdeka!